bersama Rasulullah? Ya. Kalau begitu cuk, sama-sama kita berselawat sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang mulia dan dimuliakan Allah, ayah rohani kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Mursyid Kamil Mukammil Al-Arif Billah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bosan-bosan mengajak umat, memulai dari masuk kampung ke kampung, kecamatan ke kecamatan, kota ke kota, baik jalan batu maupun jalan aspal, baik jalan darat maupun jalan udara. Beliau tidak lihat lagi diri, tidak lihat lagi istri, tidak lagi lihat anak, tidak lagi lihat kempu, tidak lagi lihat pesantrennya, tidak lagi lihat kondisi tubuhnya, tidak lagi lihat kondisi umurnya. Persis seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lupa semuanya, lupa kepada Khadijah, lupa kepada Aisyah, lupa kepada Zainab, lupa kepada seluruhnya. Yang beliau hanya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru berhasil dakwah dalam masa 23 tahun, beliau mampu memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Siap berjuang dengan kalimah la ilaha illallah? Ada kata Nabi Muhammad dengan hadis kursi, firman Allah. Hadis kursi itu firman Allah, lalu dilafazkan oleh baginda Rasulullah. Apa kata beliau? La ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu bentengku. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan la ilaha illallah kalami, bahwa la ilaha illallah ku kalamku, kata Allah. Wa man qalaha, siapa saja yang menyebutkannya, maaf, orang yang menyebutkan la ilaha illallah, baik dia pezina, baik dia pejudi, baik dia peminum kopi di warung, baik dia orang jahat, baik dia pejabat, baik dia orang PNS, baik non PNS, baik yang lalai, baik yang ingat, mau muda, kecil, tua, maaf orang gila sekalipun, kalau siapa saja yang menyebut la ilaha illallah, dia berada di dalam bentengku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita susahkan? Kata Syekh di Arab, kata Syekh Arab, kalau seandainya laula Allah Subhanahu wa ta'ala ma'ak wa man ma'ak ba'dah, kata beliau, kalau Allah Ta'ala bersamamu, lalu siapakah lagi setelahnya yang lebih baik? Tidak ada. Dakwah ini tidak bisa dicegah. Kalau tidak percaya, coba saja. Kenapa demikian? Karena la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Benteng Jepang itu kecil, benteng Ya'juj wa Ma'juj kecil. Benteng mana? Benteng Samalanga, benteng terkuat di Aceh, kecil. Benteng apa saja kalau masuk dalam benteng Allah, tidak ada lagi benteng selain benteng Allah yang maha kuat. Tidak bisa. Wa man dakhala hisni, kata Allah, siapa yang masuk ke dalam bentengku,
amina min iqabi, aman dia dari balasan burukku, kata Allah. Dalam hadis yang lain, riwayat lain disebutkan wa man dakhala hisni, siapa yang masuk ke dalam kalimahku la ilaha illallah, amina min azabi, aman dia dari azabku. Mau kita aman dari azab Allah? COVID-19 itu enggak berfungsi kalau berada di dalam kalimah la ilaha illallah. Makanya se-Asia Tenggara yang boleh buat acara cuman Abuya kita di PAUD. Puluhan ribu dihadirkan jamaah. Kapolda bilang kepada Abuya, wahai Abuya, minta tolong saya Abuya. Minta tolong. Saya diperintah dari atasan pusat, minta tolong Abuya. Jangan dulu adakan acara zikir. Sama kita Pak Kapolda, kata Abuya. Apa ya Abuya? Saya juga diperintahkan oleh atasan saya untuk melaksanakan zikir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tahu di Susalam waktu kita COVID-19 nggak boleh buat acara. Tapi di PAUD tetap ada acara. Bahkan 30.000, 20.000, 15.000 yang berhadir. Nggak tahu kita manusia dari mana. Kenapa? Karena kalau bersama kalimah la ilaha illallah, tidak ada kalimah sebaik itu setelah itu. Jangankan orang gila, orang kecil, orang lalai, orang maksiat, orang pezina, pejudi, jangankan itu. Orang kafir sekalipun, kalau dia menyebut la ilaha illallah, diterima imannya. Apa diucapkan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nggak ada iman itu. 60 tahun umurnya sebelumnya nggak dikira oleh Allah. Nggak dikira, langsung catat. Itu udah GP Ansor tuh. Oh iya, tepuk tangan pada GP Ansor. Kita pikir di surga nanti ada yang tua-tua, nggak ada. Semuanya rombongan KMPI, muda-muda semuanya. Maaf, umi kami muda balik. Muda. Adong kami muda kembali. Almarhum yang disebut tadi kembali muda. Dan nanti catat ini, omongan ini tertulis dalam Al-Quran. Gak sempat saya baca ayatnya. Orang mungkin hafal. Enggak deh. Catat nanti, kita nanti berombongan-rombongan masuk ke dalam surga. Bukan sendiri-sendiri. Tanya tuh Pak Armes, kalau mau ke Mekah, catat dan daftar sama beliau. Promosi mau kayak tata tuh, yang nggak ikut rombongan pasti sesat, pasti nggak bisa, nggak tahu. Dia memang tahu, dia mau sa'i, dia mau tawaf. Kalau nggak ikut rombongan, susah. Lalu nanti rombongan siapa kita di padang mahsyar? Hebat sih kita panen. Ada rombongan Abuya Tahir almarhum. Ada rombongan Abuya Zamzami Syam. Ada rombongan Abuya Tanah Merah. Ada rombongan Abuya Ghalil. Ada rombongan Tengku Pakih. Ada rombongan Abuya Zamzami Syam. Ada rombongan Abuya Batu Korong. Ada rombongan Abuya Mudawali. Ada rombongan siapa saat ini? Berada di mana Anda? Jangan takut, yang penting ada keberadaan kita. Makanya kami memilih satu rombongan yang dipandu oleh Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Begitu. Begini aja. Begitu. Oleh karena demikian dalam Al-Quran disebut gini, kira-kira maknanya gini. Kira-kira maknanya bahwa nanti makna, ya kan? Kemudian emak dari makna ada mulahna, ya kan? Ayahna, ayah pada ayahna, wanlahna, kempuna, seninana, itu dapat satu rombongan untuk menuju pada mahsyar, boleh. Tapi bagaimana caranya? Mulai dari tuk kita sampai kepada kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya, baru boleh. Kalau orang paksa naik lebih-lebih harata. Kalau orang nelok lebih-lebih dam trap jadi orang masalah. Berombongan
nggak boleh. Itu kurban yang kita sembelih itu mobil. Makanya kalimat sayyarah di dalam Al-Quran dulu itu bukan mobil, tapi sekarang maknanya sudah mobil. Sayyarah itu dulu bukan mobil maknanya, tapi onta. Karena zaman Nabi saat diturunkan ayat itu, sayyarah belum ada mobil, cuman ada onta. Tapi saat ini kalau kita maknakan sayyarah sebagai onta, orang ketawa semua. Karena sayyarah sekarang maknanya mobil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, kami ingin menyampaikan hanya beberapa hal. Satu, supaya selesai. Pertama, apa yang disebut Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tuan rumah buat acara Maulid seperti ini? Kok nggak ada makan nasinya? Nggak ada. Sengaja kami bilang sama tuan rumah, Masti ya, kita ini mau memberikan contoh dakwah di kota 10 Salam. Kita mulai dari rumahmu. Kenapa? Karena rumahmu banyak yang kunjungi. Kamu jual sayyarah. Banyak yang kunjungi. Karena orang mau cantik wajib datang ke Humairah. Kalau nggak mau cantik ya udah terserah. Jadi kenapa seperti itu? Kalau begitu kita buat acara maulid. Jangan konsep maulid itu, maaf cakapnya belum. Maaf cakapnya luar biasa, piring, gelas, gare, dikit. Kalau kayak gitu sampai kapanpun masyarakat Kota Susalam nggak berani adakan acara maulid di rumahnya. Oh begitu. Jadi diadakan acara maulid sesimpel mungkin. Padahal beliau guna tak ada, kita guru kambing dua nih nah. Ulang minggu. Ulang. Ketoh mau kone, ketoh. Tanah balik ke Malaysia naik. Weh, ketoh. Oh dah boleh. Kenapa? Weh, endam mok yang baginden. Mok yang minggu pertama di bulan November nih, Nina di Sapona Mang. Karena ini akan terus berkembang. Maulid Mang. Kalau kayak gini maulid, sepakat nggak kita maulid di rumah kita? Sepakat. Karena inti maulid pertama menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Inti maulid itu. Kenapa? Dengan menyebut namanya goncang dalam hati kita, ya Allah, betapa indahnya akhlak Rasulullah. Sebagaimana makalah yang dibaca oleh Pak Ade Marta, Ketua Futsal sedunia. Begitu, Ketua PSSI ya. Sedunia tahu sekali dia. Orang jauh. Oleh karena demikian, tadi malam jam 12 kami masih duduk dengan Oge Baginda dan juga Presiden Korea Utara. Ya kalau nggak percaya tengok. Beliau bersungguh-sungguh untuk membantu acara ini, konseptor acara ini. Beliau luar biasa dan semangatnya perlu kita acungi jempol. Mudah-mudahan beliau diberi rahmat oleh Allah. Amin. Dan juga wakil wali kota Bener PTT nggak tahu. Tiba-tiba saya telepon, ya begune, ada kune wang. Kalau lewat tuan, ngomong ini mati TV naik tuan. Habis bulu tangkis naik, ya Pak. Orang. Jadi makanya kalau gini konsep maulid, kita nggak takut buat maulid. Kenapa? Karena biaya keluarnya tidak banyak. Padahal tuan rumah mau. Inilah menghidangkan ini pun luar biasa. Buah-buahan seperti inilah kita kelak makan buah-buahan di surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan ingin kami pesan, segala sesuatu yang dihidangkan karena maulid untuk memperingati maulid nabinya, maaf, airnya berkah, tempatnya berkah, buah-buahannya berkah, semuanya berkah, umur kita berkah, waktu kita berkah. Subhanallah. Jangankan kita, Abu Lahab yang sudah jelas kafirnya karena beliau merasa bahagia kelahiran Nabi Muhammad, setiap hari Senin beliau dapat diskon daripada azab Allah dalam kuburnya.
Luar biasa keren. Apakah lagi orang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya makanya malam ini nggak ada ceramah panjang-panjang, sikit aja, simple aja. Kita sudah tahu bagaimana Nabi Muhammad berjuang dalam agama Allah. Biasa itu, seperti yang dibilang gubernur, ya kan? Kalau mau nggak dicaci, lakukan hal yang nggak baik, nggak akan dicaci. Kalau mau buat acara zikir, itu pasti ada hinaan, ada apa. Nabi Nuh sendiri 500 tahun berdakwah cuma dapat jamaah 82 orang. 82 orang. Dan Allah perintahkan dalam Al-Quran, Nuh, ya Tuhanku, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Nuh, buatlah bahtera kapal. Buatlah bahtera. Wala apa namanya? Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Kami konsultannya dan kami juga yaitu sebagai apa namanya itu pengawas proyek daripada pembuatan bahtera itu. Begitu makna Al-Quran itu. Wa wahyina, ya, bi ayunina wa wahyina. Kayuna ini enda pakai kene. Bagian carana, bentuknya bagian itu semuanya diarahkan oleh Allah. Wa wahyina, sesuai dengan arahan kami wahyu. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, enggak perlu lagi bincangkan apakah orang saat ini cinta sama zikir atau tidak. Tidak perlu, anggap saja mereka baik semuanya. Tidak ada pun manusia ini yang enggak baik. Manusia ya, manusia, baik muslim maupun kafir, enggak ada yang enggak baik. Semuanya baik. Kenapa? Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kecuali kita enggak baca Quran lagi, maka enggak tahu apa kata Quran. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah Ta'ala telah muliakan anak cucu keturunan Nabi Adam, baik mukmin maupun kafir. Makanya kalau orang Kristen ikut acara MPTT, dia tidak akan tersinggung. Mengapa? Sebab orang yang sudah benar Islamnya, sedikit pun dia tidak akan marah kepada orang kafir, tapi benci kepada kekafirannya. Orangnya dia tidak benci. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh benci kepada orangnya? Karena orangnya murni diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lagi orang beriman tapi bermaksiat? Gak boleh benci orangnya, gak boleh. Konsep agama kita lengkap. Dah, apakah lagi hanya sekedar pejudi lalu kita bosan gak kita ajak? Gak boleh, tetap ajak. Sebab kalau Allah mau membolak-balikkan hatinya, hanya dalam 1 detik dari dia maksiat menjadi taat. Gak bisa. Dirimo Bapak Ibu, dirimo perjuangan Wali Nangro Haji Budi dirimo, bahwa beliau tidak menyangka dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang gila di sana ikut-ikut dikira Tepsiribe pula, sekarang sudah sehat. Kalau nggak percaya pergi ke Rimo, nggak diobati, nggak diobrolin, nggak diajak. Beliau singgah ke posko MPTT Rimo, ikut zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikut beliau, padahal bajunya nggak jelas, badannya kotor dan sebagainya, akalnya juga tidak penuh lagi karena memang tidak sehat pikirannya. Alhamdulillah, orang gila yang sudah jalan-jalan di jalan itu selama 11 tahun terbukti sekarang sudah sembuh. Apalagi orang sehat kita ajak berzikir, tambah mende, tambah sehat. Orang gila itu, siapa yang sembuhkan itu? Aparat Tepsiribe? Tidak. Yang sembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedang kita berzikir itu turun rahmat. Dan rumah ini enggak sembarangan ini. Nggak sembarangan rumah yang mengadakan zikir di rumahnya, rumah yang mengadakan maulid di rumahnya. Nggak sembarangan. Sejak dulu di Lauhil Mahfuz sudah dicatat oleh Allah. Sejak dulu tuh, sejak dulu sudah dicatat. Ini rumah ini, di sini tempatnya Jalan Malikus Saleh, rumahnya Masdi dan Aisyah Umairah akan melaksanakan maulid Nabi dan zikir la ilaha illallah. Itu catatan dari Allah, bukan catatan dari kita. Enggak.
nggak ada hubungan. Kita memang nggak ada, Pak. Kita memang nggak ada, Bu. Mengapa demikian? Coba Bapak Ibu pergi ke kaca di rumah, pandang wajah kita di kaca, ambil coba bayang kita itu, ada nggak? Tidak ada. Maka hidup kita ini di dunia, adanya kita ini adalah adanya seperti bayangan. Seperti bayangan. Maka jangan terlalu sibuk untuk urusan dunia, lupa urusan akhirat, karena sebenarnya dunia itu hanya seperti bayangan saja. Dia bukan wujud hakiki, tapi wujud idhafi. Apa wujud idhafi? Wujud wujud yang qiyamuhu bi ghairihi, yang berdiri dengan lainnya, berdiri dengan diadakan Allah. Gua agak minggat dah. Citu dah buca. Padahal pati mata bone. Kita dulu nggak ada. Kita dulu nggak ada. Lalu diadakan. Sebelum kita ke kaca, kita belum nampak wajah kita. Belum nampak. Coba ke kaca, baru nampak. Pergi lagi dari kaca, hilang lagi. Itu tandanya adanya kita itu bukan wujud hakiki. Kita itu bukan wajibul wujud. Wajibul wujud itu adalah Allah yang wajib ada. Enggak pun ada kita, Allah wajib ada pada ilmu akal. Begitu ya. Ini mau pengajian sifat 20. 420 mau dengi. Maden tauhid sufi, maden tauhid tasawuf. Enggak ada tauhid tasawuf kadang merasa diri hina di hadapan Allah. Tahu bahwa kita itu banyak salah. Enggak sibuk dengan urusan orang lain. Melihat orang lain itu, pastikan dia lebih baik dari kita. Itu tauhid tasawuf. Bukan tauhid tasawuf ini Allah begini diputar. Enggak. Bukan itu hanya fitnah-fitnah saja. Yang memfitnah-fitnah itu pun nggak sanggup nanti ke depannya, nggak sanggup. Tapi fitnah tetap ada karena itu manisan daripada dakwah. Apa kata Abuya beberapa hari yang lalu? Beliau sebenarnya belum cukup untuk orang memfitnahnya karena targetnya 1000 orang alim. Belum cukup. Siapa yang bilang kayak gitu? Banyak. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya disyarah oleh kitab Iqadul Himam, bahwa kalau wali-wali Allah itu makamnya akan diangkat oleh Allah, dia mesti diuji dulu dengan dikatakan sesat oleh orang alim kepadanya. 1000 orang alim. Maka Buya mengatakan kepada kita belum cukup, toleh tambahi. Oleh karenanya jangan susah kalau misalnya dikatakan orang begini, begitu, begini, begono. Nggak perlu dipeduli itu. Tapi lakukanlah yang benar. Hadapkan perlakuan kita itu kepada Allah. Itu sudah cukup. Tidak perlu mendengarkan A, B, C. Tidak perlu. Tapi syaratnya ada guru. Supaya kita tidak melambangkan nafsu kita. Oleh karenanya mengapa demikian kami seperti disampaikan Ketua KNPI, terus mengajak, terus tidak bosan. Kami ini sedang laku murid, bukan laku guru. Di MPTT nggak ada guru, guru cuma satu, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Di MPTT itu tidak ada jabatan. Kami Wali Nangro, Pak Wan kami Salmaja, Gubernur MPTT, itu bukan jabatan, itu hanya amanah. Kalau ada datang Abuya kemari, kami ambil sandalnya. Begitu. Makanya kalau kita adakan zikir ini di mana-mana, itu setan berlarian. Nggak tahan, panas nih mas. Panas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebut la ilaha illallah sekali saja, sekali, tok. Kalau dia ikhlas niatnya, bang maksiat yandi, bang tukang judi yandi, tapi tangis dalam batinnya, bukan tangis di air matanya, tapi biasanya mata nggak tahan, tetap dia mengeluarkan mata air, bukan air mata, tapi mata air. Kenapa saya menyebut mata air? Orang sekarang tidak kenal lagi apa bedanya mata air dengan air mata. Orang mau kubahasi, nggak usah panjang sudah nih.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan rumah yang kami hormati, makanya orang yang mengadakan Maulid Nabi, ya kan, yang mengadakan Maulid Nabi, wah menepah ya nak. Wah, menepah ya. Menepah. Menepah ya. Orang dah maaf cakap nak lebih tuan rumah nak kon ora. We. Insya Allah anaknya nanti akan soleh, insya Allah. Ini kelaku. Kare panah yang paling hebat. Orang lah. Yang paling hebat kita punya investasi besar. Makanya kenapa kami itu bersungguh-sungguh mengikut Abu Ya? Karena kami pribadi tidak mampu mendidik anak kami, tidak mampu. Akhlak kita borok.